teknik caranya trading di Stochastic. Ini cocok banget untuk pemula yang masih mengandalkan pola indikator tanpa mengetahui cara analisa dalam teknikal analisa satu periode. Ya, tentunya teman-teman harus memahami teknikal analisa dalam satu periode biar tidak terkecoh dengan pergerakan dari indikator ya teman-teman. Oke, untuk cara analisa candlestick dalam satu periode ya, teman-teman bisa perhatikan di sini mulai dari awal periode. Awal periode itu awal acuan kita ya, teman-teman ya. Dari 15.30 ini adalah awal acuan kita, informasi signal kenaikan. Ya, teman-teman bisa melihat signal di sini. Saya nanti akan sertakan signalnya pembawa arah harga seperti apa. Nah, contoh di sini adalah kenaikan ya, teman-teman ya. Awal periode adalah kenaikan. Di C1 ini adalah candlestick C1. C1 ini informasinya adalah kenaikan, tetapi dengan pola seperti ini dia biasanya lemah teman-teman ya. Lemah. Memiliki sumbu panjang atas bawah, ini lemah jika ini berada di akhir periode seperti di C3 atau C4. Namun karena sekarang masih berada di C1, hati-hati, pergerakan naiknya masih kuat. Karena dominan ini adalah power, menunjukkan power kekuatan di awal-awal ya. Tentunya masih akan ada dorongan-dorongan lagi ke atas ya. Nah, karena informasi ini pelemahan, perhatikan di akhir-akhir pasti akan ada gerakan ke bawah. Ini adalah akhir periodenya di C5. Di sini C1 ya, teman-teman, C1. Ini perhatikan, ini C1. Ini C2. Ini C3. Ini C4. Ini adalah C5. Informasinya di awal periode adalah kenaikan, teman-teman. Ya, kenaikan. Makanya dari awal periode ini, awal acuan kita terjadinya pola kenaikan set sampai atas. Nah, nanti teman-teman akan melihat beberapa sumbu-sumbu candlestick ya. Oke, saya akan langsung open posisi di periode yang ini agar lebih enak untuk dipantaunya nanti ya. Teman-teman bisa perhatikan ini sumbu-sumbu signal. Jika candlestick berwarna hijau mengikuti sumbu panjangnya untuk informasi arah harga pergerakan. Kemudian di awal periode lagi terbentuk di sini adalah informasi kenaikan, teman-teman ya. Mengikuti sumbu pendek untuk arah harga awal periodenya. Informasinya adalah kenaikan. Sekarang berjalan adalah C1, teman-teman. C1 ini dia memiliki sifat apa nih? Jika dia memiliki sumbu panjang di atas, maka sifat arah harganya adalah naik ya. Karena di sini sudah tidak ada sumbunya, di sini masih terbentuk pola kenaikan. Signal kenaikan sampai saat ini. Kita tunggu sampai akhir apakah masih kenaikan juga. Perhatikan teman-teman, 30 masih kenaikan, teman-teman. Kita ambil buy. Aduh, keseret euy. Cepet banget pergerakannya, bro. Mudah-mudahan masih bisa terjangkau ya. Di bawah, aduh keseret euy. Gua open posisinya di bawah, cuk. Turun lagi, bro. Turun lagi, bro. Nah, oke. Untung dia turun. Saya ambil 3 kali. Biar yang di atas kalaupun loss di sini masih dapat kita. Ya, di sini masih ambilnya buy karena ini terkonfirmasi secara langsung, teman-teman ya. Jadi teman-teman tahu informasi konfirmasi yang terjadi itu secara langsung, di sini terjadi secara langsung untuk konfirmasinya. Informasi awal periode adalah kenaikan, di C1 kenaikan, dan ini adalah support. Konfirmasi sebuah support. Apakah akan profit atau tidak? Mudah-mudahan ya, karena teknik apapun tidak ada yang 100% akurat, teman-teman ya. Masih kenaikan, teman-teman, masih kenaikan. Kita masih bisa ambil buy 1 menit lagi. Aduh, telat anjir, cepet banget pergerakannya, bro. Aslinya pergerakannya cepat sekali. Nah, ini bisa untuk bermain scalping ya, teman-teman ya. Ini masih bisa bermain untuk scalping sampai akhir periode. Anjir, telat lagi, cepet banget. Sampai akhir periode kita ambil sell. Kita akan lihat di sini candlestick yang ini ya. Candlestick yang ini adalah menunjukkan nafas-nafas terakhir ya, pergerakan nafas terakhir di C3,
C3 adalah momen dimana kita ambil sampai di C5 untuk target profitnya. C5 di 15.40 teman-teman. Ini adalah momen-momen untuk ambil 2 menit kemudian saat harga itu melambung tinggi menyentuh zona resisten. Ini adalah resistennya. Ya, harga tertinggi di periode sebelumnya. Nah, teman-teman perhatikan di sini harga terendah ya. Harga terendahnya di sini di periode yang ini yang berjalan sekarang. Harga terendahnya di periode yang di sebelumnya ini ya, harga terendahnya. Perhatikan. Sumbunya panjang ke bawah. Seller, ini power seller yang awalnya power seller. Set turun ke bawah lalu naik lagi. Informasi arah harganya naik dan harga sudah naik melambung tinggi menyentuh zona resisten akan kembali lagi ke bawah dengan kita melihat ada pelemahan buyer yang terjadi. Apakah akan profit atau tidak? Kita lihat sampai akhir. Sudah jelas ada banyak rejection di sini. Untuk kita ambilnya di atas nih, jadi aman. Yang di zona resisten ini kita aman bro, tapi yang di sini kita nggak aman ini. Ini bahaya ini. Bisa kena sliding yang bawah ini. Oke, sudah penutupan harga ya. Gak ada sumbu sama sekali, ya nggak ada sumbu sama sekali. Biasanya jika di candlestick yang berjalan di C4 ini tidak ada sumbunya akan ada gerak balik ke bawah. Penutupan, slap langsung habis. Kita lihat sampai akhir. Apakah terjangkau nggak yang di bawah ini? Aduh, mudah-mudahan terjangkau sih. Cepat banget geraknya ya. 54, 53. Terus bro. Kalau di sini terbentuk sebuah candlestick berwarna merah, maka di sini kita bisa open sell lagi teman-teman 1 menit. Konfirmasi resisten. Oke, kena bro. 3210 penurunan bro, teman-teman, penurunan ya. Informasi penurunan. Sumbunya hampir sama panjang atas bawah, bodinya besar berwarna merah. Ini untuk open posisi sell 1 menit masih sangat aman. Ya. Ingat, perhatikan di sini adalah informasi penurunan tapi tidak begitu kuat ya. Untuk signal seperti ini tidak begitu kuat. Yang kuat itu malah justru yang sumbunya kecil sekali mentil doang. Nah, itu malah kuat. Yang seperti ini dia tidak kuat. Tidak terlalu kuat. Di zona support dia akan mantul lagi ke atas teman-teman. Kita akan langsung incar di sini 1545. 1545. Satu dulu teman-teman ya, takutnya di sini masih melambung jauh ke bawah. Oke, 3 2 1 30 kita dapat. Nah, kan? Ya. Tidak begitu kuat ya, makanya kita langsung hajar aja langsung ketika candlestick itu menyentuh zona support. Di sini kayak sliding cepat sekali teman-teman ya. Ini adalah zona kita open buy. Zona dimana kita open buy, zona support. Perhatikan teman-teman ya, informasi penurunan seperti ini lemah. Jika candlestick itu naik, kita akan open sell. Ini adalah momen untuk kita scalping. Tunggu dulu naiknya dia membentuk pola sebuah resisten atau tidak. Penurunan jelas C1 penurunan ya. C1 penurunan. Ini adalah signal pembalikan nih kalau ini berada di akhir. Misalkan ini di C4 atau di C3, ini adalah signal pembalikan. Tapi ini masih berada di C1 bro. Penurunan ini masih akan kuat bro ya. Ini akan lain jika terjadi di C4. Langsung bisa naik ke atas malah. Kalau seperti ini dia malah begitu masih kuat untuk penurunannya teman-teman. Kita akan bermain scalping di sini. Kita akan open sell ya. Tunggu dulu naik sedikit lagi aja. Oke. Ini adalah momen kita untuk ambil sell. Prediksi di sini akan membentuk sebuah resisten baru lagi. Karena di C2 adalah penurunan. Signal penurunan sumbu pendek ada di bawah.
apakah profit atau tidak bang? Tidak tahu, teknik tidak ada yang 100% akurat. C2 penurunan, C3 koreksi. Biasanya di sini akan terjadi sebuah koreksi untuk pembentukan sebuah resisten baru lagi. Ingat, kita ambilnya target di C5 ya, di C5 target kita open posisi C5. Pola pembentukan sebuah resisten baru karena informasi arah harga adalah ke bawah. Informasi ke bawah, dia naik lagi, gua ambil sell lagi teman-teman, ke bawah. Informasi penurunan di C5, dia akan membentuk sebuah konfirmasi untuk penurunan, atau di C4 dia akan membentuk sebuah konfirmasinya. Yang jelas kita tahu arah harga itu bakal bergerak ke bawah untuk satu periode ini di 1540 sampai 1545. Kita lihat sampai akhir. 3 4 3 2 1 just konfirmasi bro. Ya, oh belum, ternyata berwarna hijau. Aduh, bisa-bisa pembatalan pula nih. Nah, pembatalan ini sifatnya itu ragu bro ya, bisa naik bisa turun nih, anjir nih. Mendingan merah sekalian gak apa-apa ya, ternyata malah berwarna hijau kan, brengsek rupanya kita nih, kena sliding pula nih yang atas nih. Apes dah ini mah. Biasanya setelah candlestick doji akan membentuk sebuah candlestick berwarna merah. Mudah-mudahan terjadi seperti biasa. Ya namanya orang Arab, nggak masalah ya kan. Yang penting tetap dalam trading itu kita tidak bisa menganggap teknik ada yang 100% akurat. Kalau teknik ada yang 100% akurat, gua all in bro. Gak usah pakai bertele-tele seperti ini ya, langsung all in. Kalau emang ada yang 100% akurat, bisa laku mahal itu teknik ya kan. Nah seperti ini. Informasi arah harganya adalah penurun. Gimana bro? Ini ada pola seperti ini lagi nih, untuk bermain scalping lagi bisa nih. Pelemahan seller, kita ambil buy setelah dia menjangkau sebuah support, kita ambil sell setelah dia berada di zona resisten. Mau ambil scalping sekarang, kalau di C1 kita ambil sekarang, maka kita ambilnya sell. Kalau mau bermain scalping kita ambil sell bro, jangan banyak-banyak bro, dua kali aja lah. Kalau mau bermain scalping kita ambil sell. Informasi arah harganya adalah pelemahan, buyer, seller pun lemah. Nah pokoknya lemah, mau naik lemah, turun lemah. Kita ambil sell. Perhatikan harga tertingginya ya, harga tertinggi di periode sebelumnya. Hati-hati di sini. Jika dia menjangkau di sini lagi, jangan lupa ambil lagi untuk open posisinya. Informasi arah harganya adalah turun bro. Informasi penurunan di C1 nya, ini adalah C1 nya adalah penurunan. Perhatikan yang tadi saya bilang, menyentuh zona resisten kita ambil sell, menyentuh zona resisten kita ambil sell. Kita sudah tahu arah harga ini di periode ini akan bergerak ke bawah ya, dengan catatan sumbunya panjang-panjang dengan body yang sedang-sedang saja, seperti itu. C1 perhatikan ya, C1 nya informasinya arah harga turun. Ketika harga itu bergerak naik menjangkau sebuah resisten, kita ambil sell. Jika dia bergerak ke bawah menjangkau sebuah support, kita ambil buy. Ini adalah teknik pola scalpingnya. Penurunan lagi ya, ini penurunan lagi yang sifatnya tidak kuat. Penurunan seperti ini tidak kuat. Kita akan ambil buy setelah di support di zona terendah, zona harga terendah di periode sebelumnya atau periode saat ini. Perhatikan di sini harga terendahnya di mana, harga terendahnya terus ke bawah biar gua bisa pakai scalpingnya cok. Terus ya, terus
Terus bro, biar gue pakai scalpingnya lagi, ayo terus, balik lagi dia. Nyaman ya kalau kita paham caranya analisa teknikal dalam satu periode. Trading itu berasa bisa di logika gitu, bukan tebak-tebakan. Buy sell, tidak seperti itu ya. Meskipun untuk profitnya untung-untungan aja sih menurut saya, karena teknik apapun tidak ada yang 100% akurat. Tetapi dengan teknik kita bisa lebih yakin dan lebih percaya diri untuk ambil posisi. Karena kalau nggak yakin, kalau nggak percaya diri, nggak usah ambil posisi bro, nggak usah ambil tindakan di situ, diam aja, nonton aja gitu. Menjangkau sebuah resisten lagi bro, resisten lagi di sini, oke. Resisten lagi, disentuh lagi, resisten lagi, disentuh lagi, tak ambil selnya lagi. Loh, keburu balik, baru mau diambil, ambil lagi. Nah, ini adalah teknik scalping dalam satu periode. Yang penting kita paham informasi yang terjadi di awal acuan kita, awal garis C1 arah harga turun, C2 ini penurunan, ini lemah bro, makanya di sini dia balik lagi menyentuh zona support. Saat dia balik, berarti kan yang terbentuk dengan informasi awal periode adalah penurunan lemah, C1 juga penurunan, menjangkau resisten, di sini dia turun lagi. Gimana? Apakah bisa di logika untuk cara trading yang saya bagikan? Jika iya, jangan lupa like, komen, dan share. Bikin saya semangat untuk buat edukasi bagaimana cara trading bagi pemula agar bisa profit konsisten setiap hari. Oke, 3, 4, 2, 1, 0 dan profit. Thank you, jumpa lagi di lain kesempatan.